Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan sistem rekomendasi jurnal yang terindeks ISI Web of Science dan Scopus. Baik, model perankingan jurnal ISI Web of Science itu biasanya dilabelkan dengan Jurnal Impact Factor atau JIF dan Eigen Factor Score atau IS. Sedangkan model ranking jurnal Scopus itu ada dua, yaitu Simago Journal Rank atau SJR dan Source Normalized Impact per Paper atau SNIP. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah ini merupakan sistem rekomendasi untuk mendapatkan tempat publish paper yang terbaik. Oke, langsung saja ya. Kita bahas dulu. Yang pertama ya, silakan diketik alamatnya ini ya. Oke, clarified ini. Nah, ini dia ya tampilannya. Ini merupakan mesin pencari semua jurnal yang terindeks Web of Science atau ISI Web of Science ya. Nah, untuk dapat menggunakan sistem rekomendasi jurnal ini, kita harus memiliki akun supaya dapat melihat profil dari publishernya. Ya, nih coba kita perhatikan ya. Require free login ya. Jadi kita harus buat akun dulu di sini ya. Sekarang kita buat akun dulu. Nah, silakan buat akun di sini. Silakan kita buat akun dulu. Nah, perhatikan rule passwordnya ya. Nih, ada rule-nya yang pasti kita ketahui ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung register di sini ya. Klik register. Nah, kemudian ada email yang harus kita verifikasi terlebih dahulu. Kemudian ini klik OK. Ya, kita harus verifikasi email tersebut terlebih dahulu. Nah, silakan buka emailnya. Pastikan kita mendapatkan email dari Master Journalist ya, Web of Science, Master Journalist. Silakan diklik, ada di sana informasi klik here to activate, itu diklik ya untuk mengaktifkan akun kita. Nah, jika sudah aktif ya, silakan login ya. Nah, kemudian klik sign in ya. Nah, jadi kita udah masuk halamannya ya. Halaman dari
Web of Science ya. Kita akan menggunakan sistem rekomendasi jurnal milik Web of Science ya. Klik nih match manuskrip ya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah sebuah judul paper atau artikel dan abstraknya. Silakan diisi di sini. Oke, saya contohkan dulu. Nah, ini judulnya, kemudian saya masukkan abstraknya. Nah, ini abstraknya. Nah, kalau sudah klik find journal ya. Nah, jadi jurnal yang muncul di sini ya. Di sini adalah rekomendasi dari sistem Web of Science ya. Jadi semua jurnal di sini terindeks Web of Science ya. Nah, jadi untuk melihat profilnya silakan diklik ini ya. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Tadi kita ada berbicara Web of Science apa? Jurnal Impact Factor. Nah, coba lihat di sini ada jurnal Impact Factor. Nah, lihat ya. Ini jurnal Impact Factor tahun 2018 4,66. Ini tinggi ya. Oke. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, kita bisa lihat informasi tentang websitenya ya. Frekuensi penerbitannya bulanan ya. Oke. Nah, jadi silakan dipilih ya. Ini ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, ini merupakan sebuah sistem rekomendasi. Jadi kembali kepada keputusan kita ya. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada match score-nya ya. Jadi ada parameter bahwa kecocokan dari titel ya atau judul dari artikel kita dan abstrak kita di sini dinilainya ya. Nah, coba diperhatikan. Ini mereka memberikan rekomendasi. Silahkan Bapak Ibu yang memutuskan ya. Ini hanya sebatas rekomendasi jurnal. Keputusan tetap di Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Nah, ini pembahasannya tentang penggunaan mesin rekomendasi jurnal milik Web of Science. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sistem rekomendasi jurnal yang kedua, itu milik publisher IEEE ya. Silakan dikunjungi alamatnya ini ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, jadi di sini ada dua entry yang bisa kita gunakan ya. Filternya ya, dia bisa menggunakan judulnya, keywordnya ya, dan frasa kunci. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menggunakan dari, kalau kita pengen cepatnya ya kita tinggal masukin abstrak kita di sini ya. Nah, jadi kita bisa masukin judul di sini dan abstraknya di sini. Jadi kita harus milih salah satu. Nah, kemudian di sebelah ini pengaturannya ya. Apakah kita pengen melihat hasil rekomendasinya berupa jurnal ataupun conference saja ya, ataupun kedua-duanya. Nah, ini tinggal dipilih. Oke, misalkan kita coba dulu memasukkan judul dari artikel kita ya. Nih, kita kopikan di sini. Ya. Ini ya, kita misalkan pilih jurnal ya. Ini klik accept and close ya. Nah, oke. Nah, kemudian tekan tombol get recommendation. Ya, kita pilih jurnal, kita masukkan artikel, judul artikelnya, kemudian klik get recommendation. Nah,
Kemudian ini klik I understand ya. Ini semacam pengakuan, ingat sebatas sistem rekomendasi. Nah, ini yang ditemukan ya. Jadi ada 4 jurnal yang ditemukan berdasarkan judul artikel yang kita berikan di sini ya. Nah, lihat ini jurnalnya. Nah, silakan Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, ini silakan dilihat ya, ada impact faktornya. Dia terindeks Web of Science ya, ada eigenfaktor juga terindeks Web of Science. Nah, jadi sistem rekomendasi jurnal IEEE ini dia menampilkan semua jurnal yang ada di IEEE. Ya, ini dia. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dari abstrak artikel kita ya. Nah, coba kita tes ya. Kita copy ya. Nah, kemudian diklik di sini ya untuk menggantikan hasilnya ya, update recommendation. Kita pilih jurnal, klik. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Hasilnya lebih luas ya. 209 ya. Ini berdasarkan keyword match ya, relevance. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya. Nah, di sini ada impact faktornya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Ingat, ini hanya sebatas sistem rekomendasi. Keputusan tetap pada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sistem rekomendasi jurnal milik Wiley. Ya, langsung saja Bapak Ibu ketik alamat ini ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, ini dia. Nah, jadi ada 2 pilihan ya. Nah, kalau yang ini berarti Bapak Ibu mencari jurnalnya ya dengan mengetikkan judul jurnalnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur sistem rekomendasi jurnalnya ya, kita pilih ini. Nah, tentu di sini diperlukan sebuah judul artikel dan abstrak artikel kita. Baik, saya akan contohkan dulu. Misalkan saya punya judul artikel ini. Nah, kemudian ada abstraknya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita klik tombol find. Nah, jadi berdasarkan sistem rekomendasi jurnal milik Wiley, terdapat 5 berdasarkan kriteria yang kita entry-kan tadi ya. Ini jurnalnya ya. Nah, di sini perhatikan ya. Kelima jurnal ini memiliki relevansi yang tinggi ya. Ada 3 ini. Nah, kembali lagi ya, ini semua hanya rekomendasi dari Wiley ya. Jadi Bapak Ibu yang memutuskan untuk submit di jurnal berikut ini ya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan. Jika tertarik silakan diklik saja ya untuk melihat jurnalnya ya, silakan dilihat. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, di sini ada impact factor ya. Nah, lihat ini impact factor. Nah, perhatikan ya, kalau bisa impact factor ini dicek ya di clarified ya di Web of Science tadi ya. Apa benar untuk tahun 2018 atau 2019, mungkin 2020 kalau sudah keluar. Coba dilihat impact faktornya apakah sama ya.
Nah, di sini dilihat impact faktornya paling tinggi itu 10 ya. Ini tinggi sekali ya, 10. Nah, jadi begini cara penggunaan sistem rekomendasi jurnal milik Wiley. Oke, selanjutnya kita menggunakan sistem rekomendasi milik Springer. Oke, silakan Bapak Ibu ketik alamat ini. Silakan dimasukkan judul artikelnya, kemudian abstraknya. Ya, ini masukkan abstraknya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bidangnya apa ya, atau areanya, misalkan area di sini saya contohkan adalah computer science ya. Jika Bapak Ibu ingin lebih spesifik kriteria jurnal, silakan masukkan di sini ya. Masukkan minimum impact factor ya, acceptance rate-nya, kemudian pertama kali keputusan keluar, dan macam-macam indeksnya. Kalau Bapak Ibu tahu ini semua kriterianya, silakan diisi. Kalau kita tidak mengetahuinya, cukup dikosongkan saja ya. Nah, kemudian kita tinggal klik suggest journal ya. Nah, ini muncul hasil suggest jurnalnya ya. Nih. Nah, ini muncul suggest jurnalnya. Jadi semua jurnal ini pada sistem rekomendasi Springer ini ya, semua jurnal yang ada di Springer dan di Biomed Central atau BMC. Nah, jadi yang muncul di sini rankingan ya. Ya, silakan dicek satu persatu. Jika Bapak Ibu tertarik, silakan submit artikelnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan Elsevier ya. Ini silakan Bapak Ibu ketik ini ya. Nah, kemudian klik. Nah, ini tampilannya ya. Sistem rekomendasi jurnalnya ya. Nah, jadi silahkan dimasukkan judul artikel kita, misalkan artikel contohnya ini ya, contoh artikel yang kita berikan, judulnya. Nah, kemudian masukkan abstraknya. Nah, ini, nah kemudian kita masukkan keywordnya. Nah, silakan dimasukkan keywordnya di sini ya. Misalkan keyword yang saya berikan ini, misalkan ini, misalkan kemudian ini ya. Nah, misalkan dua ini saja saya berikan. Ini tergantung dari punya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tentukan riset areanya. Nah, kalau ini misalkan saya pilih computer science. Nah, kalau sudah ya, kita klik find journal. Nah, coba dilihat ini hasil rekomendasinya ya. Rekomendasi dari Journal Finder milik Elsevier.
Ya, ini pengurutannya berdasarkan kemiripan base match ya. Nah, jadi kemiripannya di ranking ya, silakan dipilih. Nah, di sini ada pemilihannya text match score ya. Nah, itu dia. Jadi semakin mendekati kriteria yang kita masukkan, judul artikel ya, abstrak artikel, dia akan memberikan di sini nih. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya. Dan silakan diperiksa. Ya, kalau merasa tertarik untuk submit ke jurnal ini, silakan diklik submit paper. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, semua sistem rekomendasi milik Web of Science, IEEE, Wiley, Springer, dan Elsevier itu hanya sebatas rekomendasi jurnal ya. Jadi keputusan tetap kepada Bapak Ibu. Dan sekali lagi, sistem rekomendasi ini tidak menjamin Bapak Ibu untuk langsung diterima ya di publisher tersebut, karena harus melewati proses review dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat menambah manfaat ya ketika kita ingin mempublish artikel yang telah kita buat kepada jurnal yang bereputasi. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.